Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizandi Fadian Pratama, NIM 190803102045. Di sini saya akan menjelaskan tentang jasa clearing untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Praktek Perbankan dan Syariah kelas B. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari jasa clearing. Dalam istilah perbankan, istilah clearing atau lalu lintas giro merujuk pada metode pemindahan transfer dari satu rekening ke rekening lainnya. Clearing adalah salah satu dari 3 metode transfer uang yang dapat dipilih oleh setiap nasabah yang hendak memindahkan uangnya ke rekening lain, baik itu ke rekening pribadi maupun rekening orang lain. 2 metode transfer uang lainnya meliputi real time gross statement dan real time online. Metode pengiriman dengan clearing biasanya digunakan untuk utang piutang dalam bentuk surat dagang, surat berharga, jangka pendek, dan obligasi. Selanjutnya yaitu proses transfer melalui clearing. Ketiga metode transfer uang tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Hanya saja masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, utamanya dari segi durasi pemindahan uang. Namun, hal ini bergantung pada kebutuhan si pemilik rekening. Pada metode clearing atau lalu lintas giro, dana yang ditransfer oleh satu rekening tidak bisa diterima saat itu juga, melainkan sekitar 2-3 hari kemudian. Hal ini karena pihak bank akan terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap jumlah uang yang dikirimkan. Kendati cukup menyita waktu, ada keuntungan yang bisa didapat dari metode clearing atau LLG ini, yaitu biaya transfer yang lebih murah ketimbang metode-metode transfer lainnya. Transfer menggunakan metode clearing umumnya memakan biaya transfer sekitar Rp5.000 sampai Rp15.000 untuk sekali transfernya. Clearing membutuhkan waktu 2-3 hari untuk sampai uang masuk ke rekening tujuan. Durasi ini bisa saja menjadi lebih lama jika Anda mentransfer uang pada hari Jumat, karena artinya uang baru bisa masuk sekitar hari Selasa. Oleh sebab itu, metode transfer clearing tidak disarankan untuk Anda yang sedang melakukan transaksi cepat, misalnya ketika membeli suatu barang di toko online. Bisa-bisa saja mentransfer uang dengan metode ini, namun selain barang yang dibeli akan tiba lebih lama. Hal ini kerap menimbulkan kesalahpahaman antara Anda sebagai pembeli dengan penjual. Selanjutnya, mekanisme clearing manual. Yang pertama, clearing penyerahan merupakan mekanisme clearing manual yang segala kegiatannya dilakukan di tempat pihak peserta dan juga pihak penyelenggara. Setiap peserta akan menyerahkan warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. Warkat debit keluar dapat diartikan sebagai warkat yang diberikan oleh nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah itu sendiri. Berbeda dengan warkat kredit keluar yang merupakan warkat yang proses pembebanannya disalurkan ke rekening nasabah yang memberikan setoran dan bertujuan untuk kepentingan atau keuntungan nasabah lainnya. Yang kedua, clearing pengembalian adalah clearing manual yang mekanisme penerimaan warkat clearing pesertanya berupa warkat debit masuk dan warkat kredit masuk. Warkat debit masuk berasal dari beban nasabah bank yang dikumpulkan oleh peserta yang menerima warkat tersebut. Sementara kredit keluar adalah warkat hasil pemberian peserta lain yang digunakan untuk kepentingan nasabah bank yang menerima warkat. Selanjutnya yaitu manfaat clearing. Yang pertama, memberi efisiensi dalam sistem pembayaran nasional. Yang kedua, memberi layanan transfer dana yang lebih cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengakomodasi kebutuhan pengguna, baik individu maupun koperasi, buat transaksi dengan nilai yang lebih besar. Selanjutnya, warkat clearing. Yang pertama, cek. Yang kedua, bilet giro. Yang ketiga, wesel. Yang keempat, nota debit. Yang kelima, warkat debit lain yang disetujui BI. Menurut peraturannya, warkat debit wajib dinyatakan dalam wujud mata uang rupiah. Terus warkat clearing ini wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan BI dalam surat edaran Bank Indonesia. Penyerahannya pun ke penyelenggara clearing lokal, unit kerja Bank Indonesia atau unit kerja di kantor bank wajib disertai dengan dokumen clearing yang jenis dan syaratnya telah diatur dalam surat edaran Bank Indonesia.
Selamat pagi Mas, selamat datang di Bank Syariah Indonesia. Silakan Mas, silakan duduk Mas. Apa ada yang bisa saya bantu Mas? Ya Mas, mau membuat tabungan mudharabah. Oh baik Mas, sebelumnya apakah Mas sudah tahu tabungan mudharabah itu seperti apa? Belum pernah sama sekali. Baik Mas, saya akan menjelaskan. Tabungan mudharabah ini produk simpanan yang digunakan akad mudharabah Mas. Perlu jenengan ketahui bahwa tabungan syariah menggunakan prinsip akad yang tidak diterapkan pada tabungan biasanya. Di mana akad berarti kesepakatan. Akad mudharabah merupakan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu sohibul mal atau penabung dan mudharib atau pengelola dana. Nasabah merupakan penyedia dana 100% dan diberikan kepada bank untuk dikelola. Apabila setelah pengelolaan dana tersebut mendapatkan keuntungan, maka hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Di samping itu, tabungan jenis mudharabah adalah produk yang mirip dengan deposit konvensional, sehingga nasabah hanya akan mendapatkan keuntungan di akhir masa simpanan. Bisa dimengerti Mas? Bisa Mas. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat membuka rekening mudharabah. Yang pertama, identitas atau KTP. Yang kedua, membayar setoran awal sebesar Rp100.000. Selanjutnya untuk setoran selanjutnya minimal Rp10.000. Kalau minimum dana di rekening sebesar Rp50.000. Selanjutnya membayar biaya administrasi setiap bulannya sebesar Rp10.000. Bagi nasabah yang akan menutup rekening, maka harus membayar penutupan rekening sebesar Rp20.000. Selanjutnya mendapatkan fasilitas online yang bisa digunakan di seluruh cabang Mandiri Syariah di seluruh Indonesia. Yang terakhir, nasabah akan mendapatkan fasilitas kartu ATM, e-banking berupa Mandiri Syariah Mobile serta net banking. Baik Mas, saya minta KTP-nya untuk mengisi data-datanya Mas. Cuma KTP saja ya? Iya Mas. Enggak. Permisi Mas. Ya. Tunggu sebentar ya Mas ya. Silakan Masnya isi formulir terlebih dahulu Mas. Ini Pak, coba. Saya data dulu ya Mas ya. Permisi Mas, ini KTP-nya saya serahkan. Untuk selanjutnya setoran pertama Mas, setoran awalnya Rp100.000. Langsung tunai Mas. Iya Mas, tunai Mas. Ini Mas. Saya terima Rp100.000. Mohon tunggu sebentar ya Mas ya. Baik Mas, ini sudah jadi. Ini kartu ATM sama tanda transaksinya di sini ada. Ini sama buku tabungannya di sini ya Mas ya. Ya. Silakan. Silakan diterima Mas. Ya. Ya, terima kasih ya. Baik Mas, apakah ada yang bisa saya bantu lagi Mas? Terima kasih. Ya, Mas. Terima kasih ya Mas ya, sudah berhubung Mas.